wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang preview laga antara The Blues Chelsea yang akan menjamu Brentford ya di Stamford Bridge. Dan menurut saya ya laga ini merupakan laga terakhir The Blues ya di bulan Oktober ini, dan juga menjadi laga yang paling mudah lah jika dibandingkan dengan laga-laga lain yang akan dihadapi oleh The Blues hingga awal Desember nanti ya, dimana setelah menghadapi Brentford ini The Blues akan away ya ke markas Spurs yang merupakan pemuncak klasemen sementara Premier League ya. Kemudian setelah menghadapi Spurs, kita akan menjamu Manchester City, juara bertahan Premier League musim kemarin, di tanggal 13 November. Setelah itu ya The Blues akan away lagi ke markas Newcastle di tanggal 25 November dan menjamu Brighton ya di Stamford Bridge di tanggal 3 Desember. Setelah itu ya away lagi ke markas Manchester United, Old Trafford ya. Jadi laga berat ya akan menanti The Blues Chelsea setelah laga menghadapi Brentford ya. Jadi laga ini wajib untuk dimenangkan ya, wajib 3 poin, dan saya rasa ya The Blues bisa ya, sangat bisa untuk mengalahkan Brentford di laga Sabtu malam nanti. Mana kalau kita melihat ya di 3 laga terakhir The Blues di Premier League ya, The Blues tidak terkalahkan, 2 kemenangan dan 1 hasil imbang ya. Ini sudah cukup menurut saya untuk menjadi modal berharga sebelum menjamu Brentford. Apalagi Brentford ini dari 5 pertandingan terakhir ya, mereka mengalami 3 kekalahan ya, 1 hasil imbang, dan baru sekali meraih kemenangan ya di laga terakhir mereka ketika mampu mengalahkan Burnley dengan skor 3-0 ya. Tetapi harus tetap diwaspadai karena ya secara statistik ya Burnley ini punya modal bagus ketika bermain di Stamford Bridge ya di 2 musim terakhir, dimana di 2 musim terakhir ya ketika mereka datang bertandang ke Stamford Bridge, mereka selalu membawa poin penuh dari Stamford Bridge ya. Di 2 musim lalu mereka menang 1-4 dari Chelsea berkat gol dari Eriksen, Janet, dan juga Wissa ya. Jadi ya, ada sinyal bahaya ya yang bisa saja membuat The Blues ini takluk ya di Stamford Bridge andai tidak bermain secara disiplin ya, terutama di lini pertahanan. Karena ya lini pertahanan kita sejauh ini ya masih perlu dipertanyakan ya, bukan karena mereka tidak mampu menghentikan serangan lawan, tetapi ya kesalahan individu ya di lini pertahanan, entah itu salah passing ataupun blunder, ini yang selalu menghiasi ya laga The Blues di beberapa pertandingan terakhir. Meskipun ya tidak semua kesalahan berujung gol, tetapi ya ketika kita menghadapi tim-tim besar itu yang akan menjadi masalah. Kemudian di laga terbaru antara Chelsea versus Brentford ya di musim kemarin di Stamford Bridge, itu juga Brentford berhasil meraih kemenangan atas Chelsea dengan skor 0-2 ya. Azpilicueta mencetak gol bunuh diri, kemudian Mbeumo juga mencetak gol, dan saya rasa ya pemain satu ini yang harus diwaspadai oleh The Blues, dimana 2 pertandingan terakhir Mbeumo di Stamford Bridge dia mampu mencetak 1 gol dan juga 2 assist ya. Jadi harus diwaspadai, apalagi di musim ini dia sukses mencetak 5 gol ya. Jadi ada 3 pemain yang harus diwaspadai oleh The Blues di laga nanti, yakni
Bryan Mbeumo, kemudian Matthias Jansen dan juga Yoane Wissa. Ya, bukan berarti pemain lain tidak berbahaya, tetapi 3 pemain ini bisa saja mencetak gol atau memberikan assist ya. Oke, kita bahas head to head ya antara The Blues Chelsea dan juga Brentford dari 5 pertandingan terakhir ya. Kalau kita melihat ya di 5 pertandingan terakhir antara Brentford versus Chelsea ini ya berimbang ya, dimana Chelsea mampu meraih kemenangan 2 kali di markas Brentford, kemudian ya Chelsea kalah 2 kali di Stamford Bridge dan sekali imbang di markas Brentford ya. Jadi ini adalah head to head dari 5 pertandingan terakhir antara The Blues versus Brentford. Oke, kita coba melihat susunan pemain Brentford di laga terakhir ketika mereka mampu mengalahkan Burnley dengan skor 3-0, di mana Thomas Frank ya pelatih dari Brentford ini menurunkan skema 4-3-3 di laga menghadapi Burnley, dan kemungkinan besar ya skema ini tidak akan berubah ketika tandang ke markas The Blues. Oke, di posisi penjaga gawang ya Brentford ini memainkan Mark Flekken ya, kemudian Christopher Ajer di posisi fullback kanan, Vitaly Janelt ya di posisi fullback kiri, Nathan Collins dan Ethan Pinnock bermain di posisi center back ya, berduet di posisi center back. Sementara 3 gelandang ya, Frank Onyeka, Christian Nørgaard ya, dan Matthias Jansen ini berada di lini tengah dari Brentford. Kemudian 3 pemain depan, Bryan Mbeumo, Neil Maupay dan Yoane Wissa tentunya yang mencetak 1 gol di laga menghadapi Burnley, bersama Bryan Mbeumo juga mencetak gol. Jadi pemain ini harus benar-benar diwaspadai oleh lini pertahanan The Blues di pertandingan nanti. Tetapi ada satu catatan yang cukup menarik terkait Brentford di 2 laga away terakhir mereka ya, dan ini harus diwaspadai oleh Pochettino, di mana Brentford ini di 2 laga away terakhir mereka selalu mencetak gol ya, ketika menghadapi Nottingham Forest, kemudian ketika mereka away ke Old Trafford markas Manchester United ya. Jadi ini harus diwaspadai oleh Pochettino, tetapi menurut saya tidak menjadi masalah selagi lini depan kita mampu memaksimalkan peluang yang didapatkan ya, dimana ya ketika menghadapi Arsenal kita mampu mencetak 2 gol ya, ketika menghadapi Burnley kita mampu mencetak 4 gol, menghadapi Fulham kita mencetak 2 gol. Jadi menurut saya tidak ada masalah apabila catatan Brentford di laga away-nya ini terus berlanjut ya. Kalau Brentford mampu mencetak 1 gol dan Chelsea bisa mencetak lebih dari 1 gol, tentu ya 3 poin penuh akan kita dapatkan, dan ini bisa membuat ya peringkat kita di klasemen yang saat ini berada di rank 10 dengan 12 poin ini akan naik ya, masuk di 10 besar ya, sementara Brentford ya akan tetap tertahan di peringkat 14 ya, karena saat ini mereka ada di peringkat 14 dengan koleksi 10 poin. Oke, saya ingin sedikit membahas prediksi line up yang kemungkinan ya akan diturunkan oleh Pochettino di laga ini. Tentu ya tetap akan bermain dengan skema 4-2-3-1 ya. Robert Sanchez saya rasa masih akan tetap menjadi pilihan utama Pochettino di laga ini. Kemudian untuk posisi fullback kanan ya, karena Reece James ini sudah pulih dari cedera, jadi ya Reece James saya rasa akan turun sejak menit awal di posisi fullback kanan. Sementara untuk fullback kiri saya rasa ya tidak ada alasan untuk mencadangkan Marco Kurela ya. Sementara duet center back ya Levi Colwill dan juga Thiago Silva. Posisi double pivot Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Sementara Conor Gallagher akan bermain di posisi nomor 10 ya, di belakang striker
Setelah itu Raheem Sterling di posisi flank kanan, kemudian Michael Mudryk akan bermain di flank kiri, dan Cole Palmer akan bermain di striker yang menjadi false nine. Andaikan Cole Palmer bermain di flank kanan, ya kemungkinan besar Nicholas Jackson akan turun sejak menit awal. Ya, jadi itu kemungkinan line up yang bisa saja diturunkan oleh Pochettino di laga menghadapi Brentford di hari Sabtu malam nanti. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, kita doakan semoga The Blues bisa meraih kemenangan, ya minimal 2-1 lah di match ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.